Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama dengan saya Camar Hen dan rekan saya Baby Kristami. Pemirsa, Jumat kemarin menjadi hari pertama penukaran tiket laga persahabatan Indonesia melawan Argentina. Ya, di hari pertama penukaran tiket ini, para pecinta sepak bola pun beramai-ramai mendatangi Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno. Meski hujan mengguyur ibu kota sejak pagi hingga menjelang sore, namun tak menyurutkan niat bagi para pecinta sepak bola untuk mendatangi loket penukaran tiket di Wisma Serbaguna GBK. E-tiket yang telah ditukar berupa tiket berbentuk gelang atau wristband yang tidak bisa dipalsukan. Sejak Jumat siang, puluhan pecinta sepak bola yang sudah mengantongi tiket terus berdatangan untuk menukarkan e-tiket mereka. E-tiket yang telah ditukar berupa tiket berbentuk gelang atau wristband yang tidak bisa dipalsukan. Sejumlah penukar tiket mengaku sangat senang mendapat kesempatan menyaksikan laga persahabatan tersebut secara langsung di Stadion Utama GBK pada 19 Juni nanti. Mereka pun optimis jika timnas Indonesia dapat menumbangkan kesebelasan Argentina. Dapat war ya, 2 hari war, hari ketiga dapat. Iya. Antusias sih, cuman lumayan kecewa ya gara-gara Messi nggak datang. Tapi ya saya sebagai fan Chelsea kan pengen ketemu Enzo Fernandez ya. Dapat pembeliannya waktu itu hari kedua. Hari pertama kan saya juga pengguna BRI ya, cuman nggak dapat, itu selang 2 menit langsung sold out. Kebetulan ya hari keduanya itu dapat di kantor sih, pakai sinyal-sinyal yang wifi yang benar-benar harus kuat gitu. Kalau wifi-nya nggak kuat, kayaknya nggak mungkin tembus itu. Tapi harus bela-belain sampai war gitu ya, Pak? Sampai war, sampai belain jam kerja tuh dipotong. Pada hari pertama penukaran tiket, panitia penyelenggara mengkhususkan bagi para pemegang tiket Cat 3. Loket penukaran dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore, dengan disediakan 15 jalur antrean. Pada hari kedua, yakni pada 17 dan 18 Juni, penukaran untuk semua kategori tiket, dan pada 19 Juni, penukaran tiket khusus penonton dari luar Jabodetabek. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai tiba di Indonesia, tim Tenggo Argentina akan menjalani sesi latihan hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Latihan tersebut dilakukan secara tertutup untuk menjaga fokus dan privasi Rodrigo De Paul dan kawan-kawan sebagai persiapan melawan timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday pada 19 Juni mendatang. Ya pemirsa, timnas Argentina hari ini terjadwalkan akan melakukan sesi latihan ringan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Namun untuk latihan pada hari ini akan dilangsungkan secara tertutup baik untuk masyarakat maupun kami awak media yang tidak diperkenankan untuk meliput jalannya latihan tim Tenggo Argentina pada hari ini. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi pasti pukul berapa kiranya timnas Argentina akan memulai pelatihan pada hari ini. Namun yang dapat kami sampaikan pemirsa bahwa tepat di belakang saya ini ada sejumlah atau puluhan aparat gabungan dari TNI Polri serta Satpol PP dan juga pihak keamanan internal dari Gelora Bung Karno Jakarta Selatan yang memang sejak pagi tadi sudah menjaga ketat area Gelora Bung Karno Jakarta Selatan khususnya di pintu kuning GBK Jakarta Selatan yang mana ini menandakan bahwa latihan yang akan digelar oleh tim Tenggo Argentina hari ini akan dilakukan secara tertutup. Ini juga terlihat dari pintu kuning yang memang ditutupi oleh kain berwarna hitam yang mana ini menandakan bahwa masyarakat tidak bisa melihat secara langsung ini untuk ke dalam area Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Selatan. Sebelumnya memang anak asuh dari Lionel Scaloni ini sudah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat kemarin dengan jumlah 24 pemain yang mana tanpa kehadiran dari Lionel Messi dan juga Angel Di Maria. Sementara untuk timnas Indonesia sendiri juga akan melakukan latihan ringan di lapangan ABC Gelora Bung Karno Jakarta Selatan yang mana tadi juga kami sempat memantau di lapangan ABC bahwa seperti halnya di pintu kuning GBK Jakarta Selatan yang juga lapangan ABC ini ditutup oleh kain hitam yang menandakan bahwa latihan juga akan dilakukan secara tertutup. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait laga timnas Indonesia versus Argentina, kita terhubung dengan Abdul Haris, pengamat sepak bola. Halo, selamat siang Bang Abdul. Apa kabarnya hari ini, Bang? Selamat siang, Baby.
Terima kasih Selamat telah siang, Mas Camar. Ya, selamat siang Pak Abdul. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Anyus Siang hari ini, Bang Abdul. 2 hari lagi ini kita ketahui laga penuh sejarah akan tercipta. Indonesia melawan Argentina, juara Piala Dunia 2022. Bagaimana Anda melihat laga ini? Ya, ini laga yang paling prestisius ya buat tim nasional Indonesia, karena bisa dibilang ini sebagai pelipur lara ya, setelah berbagai gejolak yang ada di sepak bola Indonesia, kasus Kanjuruhan, kemudian juga batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Setelah itu ada Argentina yang datang, karena kita lihat di sini Argentina datang sebagai juara dunia dan Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang dikunjungi Argentina setelah mereka meraih trofi Piala Dunia di Qatar di bulan Desember lalu. Artinya ini kesempatan yang bagus buat Indonesia untuk meningkatkan mental, untuk mendapatkan pengalaman berharga, sekaligus meningkatkan percaya diri ya, karena ini kesempatan bertanding melawan juara dunia tentu tidak akan datang setiap hari atau bahkan setiap bulan, setiap tahun ya. Baik, lantas apa sih yang perlu dipersiapkan oleh Timnas Garuda untuk bisa melawan Argentina pada laga kali ini? Iya, Timnas Indonesia perlu untuk mempersiapkan segalanya, strategi, fisik, mental, percaya diri. Yang paling penting buat para pemain tim nasional Indonesia, respect kepada lawan, kepada Argentina boleh, tapi tidak terlalu respect ya, artinya tidak terlalu sungkan. Kita boleh melihat Argentina ini sebagai juara dunia. Mereka punya pemain-pemain hebat seperti Enzo Fernandez yang bermain di Chelsea, kemudian juga Julian Alvarez yang baru saja meraih treble winners bersama Manchester City, kemudian juga Emiliano Martinez yang jadi kiper terbaik di Piala Dunia. Tapi tetap kita harus fight, harus percaya diri dan tidak boleh merasa inferior ya, bahwa mereka adalah Argentina, mereka juara dunia. Tetap kita harus memberi perlawanan maksimal, menunjukkan bahwa pride sebagai pemain tim nasional Indonesia itu harus terlihat. Disitulah yang perlu betul-betul ditekankan oleh pelatih Indonesia Sintayong. Ya, Bang Abdul, ini banyak sekali pesepak bola juga di Indonesia, masyarakat Indonesia yang cukup kecewa karena ternyata Lionel Messi, Di Maria, dan pemain bintang lainnya ini terdengar kabar tidak jadi datang ke Indonesia. Menurut Abang, kenapa ini Bang? Apakah karena memang Lionel Messi butuh rehat dulu sejenak karena musim yang panjang 2023-2024 nanti? Ya, saya pikir ini hak pribadi pemain sendiri dan juga hak prerogatif pelatih ya. Jika kita bicara timnas, ini adalah hak prerogatif pelatih, siapa yang akan diturunkan, siapa yang diberi izin untuk mendapatkan liburan. Dan kabarnya memang Lionel Messi sudah terbang ke Barcelona ya untuk menjalankan liburan bersama keluarganya. Liburan ini menurut Messi menjadi sangat penting sebelum dia akan kembali tampil bersama tim nasional Argentina di kualifikasi Piala Dunia nanti, dan juga dia perlu rehat untuk sebelum bergabung di Inter Miami ya, klub Major League Soccer Amerika Serikat. Tapi saya pikir ada atau tidak ada Messi, Argentina bukan hanya Messi, bukan hanya Angel Di Maria, bukan hanya Otamendi. Mereka masih punya pemain-pemain hebat seperti Enzo Fernandez tadi yang kita bicarakan, kemudian Julian Alvarez, Emiliano Martinez. Ini pemain-pemain yang kategorinya kategori dunia. Dan jangan lupa mereka datang sebagai juara dunia. Justru ini kesempatan buat kita dengan tidak adanya Lionel Messi, Angel Di Maria, kemudian Otamendi, ini kesempatan buat kita untuk bisa lebih mengimbangi Argentina, meskipun secara ranking jauh sekali. Argentina ranking 1, kita ranking 149 dunia. Baik, Bu Abdul, apabila kita melihat kepada bagaimana insiden-insiden yang terjadi di Indonesia dan kita melihat FIFA ini sudah mengizinkan Indonesia bisa melawan Argentina, sebetulnya seperti apa pengamatan dari Bung Abdul sendiri? Iya, saya pikir ini kesempatan yang bagus ya. Artinya kita ada tragedi Kanjuruhan, kemudian ada pembatalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi alhamdulillahnya FIFA tidak menjatuhkan ban kepada kita
dan ini menjadi sebuah apa ya, kesempatan buat Indonesia. Oke lah, yang berlalu itu menjadi sebuah pelajaran berharga. Jangan sampai ke depannya terulang lagi hal-hal seperti itu. Tragedi kemanusiaan seperti Kanjuruhan dan juga sebuah pembatalan yang sangat mengecewakan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kedepannya kita harus lebih cerdas ya untuk bisa membangun sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bang Abdul, apakah nantinya FIFA Matchday ini pertandingan akan berlangsung Argentina versus Indonesia akan membuat Indonesia naik tingkat di mata FIFA? Iya, memang yang namanya FIFA Matchday ini selalu ada poin ya, dan karena kita poinnya artinya rankingnya jauh, 180 tingkat ya, Argentina di ranking 1 sementara Indonesia 149 dunia. Kalau kita bisa mengimbangi Argentina saja kita dapat poin 4,5. Sementara kalau kita menang kita dapat poin 9,5. Dan kalaupun kalah ini potongannya poinnya minusnya kecil sekali, sekitar 0,4 saja ya. Artinya ini kesempatan walaupun kastanya berbeda, mereka juara dunia, kita bahkan juara ASEAN saja di Piala AFF belum pernah ya, tapi apapun bisa terjadi di sepak bola, apalagi Argentina tentu datang jauh ya secara fisik, tentu lebih bagus stamina kita ya karena lebih bugar, sementara mereka baru saja melakukan perjalanan yang jauh, kemudian mereka tereduksi ya kekuatannya dengan tanpa Lionel Messi, tanpa Angel Di Maria, tanpa Otamendi. Artinya ini kesempatan ya buat Indonesia untuk bisa menambah poin. Tapi terlepas dari itu kita tidak perlu berpikir menang atau kalah ya. Yang paling utama menghadapi tim sekelas Argentina, enjoy the game, kemudian juga petik pelajaran-pelajaran berharga bagaimana menghadapi tim level dunia. Karena kalau ini kita bisa lakukan terus-menerus, setelah Argentina mudah-mudahan datang lagi negara-negara lain seperti Portugal, kemudian Brazil, Italia, Prancis. Ini mudah-mudahan kalau kita sering menghadapi tim-tim level dunia ini, mentality kita naik, percaya diri kita naik, dan mudah-mudahan performa kita juga ke depannya bakal naik. Setuju, berarti ini bukan tentang menang atau kalah, yang penting mentality naik, lalu juga Indonesia banyak belajar dari bagaimana cara Argentina dalam olahraga sepak bola ini. Namun kalau kita mau tebak-tebakan skor, menurut Bung Abdul, berapa-berapa nih kita? Ya mungkin kita kebobolan ya, mudah-mudahan nggak banyak ya 2 lah, 2-0 untuk Argentina mungkin ya. Oke, mudah-mudahan tebakan saya justru berbalik ya. Mudah-mudahan kita bisa mengejutkan di pertandingan nanti. Tapi ya di atas kertas Argentina jelas lebih unggul. Ya paling tidak kita kalahnya jangan banyak-banyak ya. Harapannya yang penting kalahnya jangan banyak-banyak begitu ya Bung Abdul. Terima kasih banyak Bung Abdul Haris, pengamat sepak bola atas waktunya bersama kami. Salam sehat Bang. Salam. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. MUI Jawa Barat membentuk tim khusus guna melakukan penelusuran kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Majelis Ulama Indonesia juga meminta Pemprov Jabar menindak ponpes yang dianggap kerap membuat kontroversi dan juga kegaduhan ini. Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus untuk mengusut ajaran yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun pasca beredarnya sejumlah potongan video kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang. Rencananya tim tersebut akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus dibentuk dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam 3 Siliwangi. Tim ini akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun, paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren. Diketahui sebelumnya, pihak MUI Jawa Barat pernah berniat melakukan investigasi ke Pondok Pesantren Al Zaitun, namun ditolak oleh pihak Pondok Pesantren dengan alasan pihaknya sedang sibuk. Ya, MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata Zaitunnya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga
MUI pusat dalam hal ini tim itu akan berkunjung lagi. Selain itu, MUI Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk menindak pondok pesantren Al Zaitun yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya hari Kamis kericuhan mewarnai unjuk rasa ratusan massa dari Forum Indramayu menggugat di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Massa mendesak pemerintah mengusut ajaran ponpes yang sesat. Kericuhan terjadi saat ratusan massa dari Forum Indramayu menggugat atau FIM mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Massa saling dorong hingga nyaris bentrok dengan aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut pemerintah mengusut ajaran ponpes yang dinilai sesat dan meresahkan. Polisi mengerahkan 1.200 personil untuk mengamankan aksi ini. Yang pertama adalah dugaan pelecehan yang dilaporkan gitu. Ketika ini yang pertama, yang kedua kali rekan dermaga yang kelima kali manfaat masyarakat sekolah. Ya betul, jadi dari forum yang menyampaikan surat kepada kami ke pihak kepolisian bahwa dari forum Indramayu menggugat itu akan melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dengan berbagai macam tuntutan, dan rutenya adalah di jalan di dekat Al Zaitun ini. Dan kami juga menerima surat dari Al Zaitun bahwa mereka juga akan melaksanakan kegiatan aksi dan yang melibatkan adalah dari internal Al Zaitun seperti itu. Usai melakukan aksinya, massa kemudian bubar dengan pengawalan ketat petugas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mangkir dari pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi. Syahrul juga beralasan dirinya sedang melakukan kunjungan kerja ke India. Kementerian Pertanian sedang dalam bidikan KPK atas kasus dugaan korupsi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang seharusnya diperiksa Jumat 16 Juni 2023 meminta pemeriksaan dirinya ditunda pada 27 Juni dengan alasan sedang kunjungan kerja ke India. Sejauh ini KPK telah memeriksa sejumlah pihak. Mereka merupakan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK juga meminta sejumlah pihak agar tidak mengaitkan perkara tersebut dalam ranah politis, mengingat saat ini adalah tahun menuju pemilu 2024. Proses penyelidikan ini sudah lama KPK lakukan, dimulai sejak awal tahun 2023 proses penyelidikan dimaksud sampai hari ini. Dan tentu sebelumnya KPK juga telah menganalisis dan juga memproses laporan masyarakat dimaksud tentu jauh hari sebelum tahun 2023 tersebut. Sehingga kami ingin ingatkan pihak-pihak tertentu agar stop menarasikan KPK politis terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Proses penyelidikan dugaan korupsi Kementan turut mendapat sorotan Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan anggaran di tiap kementerian sangat besar dan harus ketat dalam pengawasan dan pengelolaan. Bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Selain itu, KPK menegaskan telah memiliki bahan keterangan yang bisa dijadikan bukti dan akan menentukan sikap terkait kasus tersebut dengan segera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang tua siswa di Pangandaran, Jawa Barat mengeluhkan tabungan sekolah anaknya yang mencapai ratusan juta rupiah tidak bisa dicairkan. Informasi lengkapnya yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.